Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMK Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa Sinau Hukum Melek Hukum, channel SHMK yang saya hormati, saya muliakan sebangsa dan setanah air, kembali lagi dengan saya. Dan kali ini sudah pada video yang ke-364. Kalau di video ke-363 kemarin kita membahas masalah penandatanganan konosemen yang juga merupakan surat berharga untuk konosemen lembar yang pertama atau yang asli, bukan salinannya. Ini kita akan membahas tentang tiket, yaitu tiket perjalanan penumpang kapal. Membicarakan tiket perjalanan penumpang kapal itu saya pikir juga hampir sama dengan tiket-tiket pesawat, tiket-tiket kereta api sekarang itu kan. Karena apa? Di dalam tiket itu juga tercantum nama si penumpang. Kemudian juga di situ terkait dengan haknya. Haknya berarti mendapatkan contohnya fasilitas-fasilitas. Kemudian mendapatkan asuransi juga kalau nanti ada kecelakaan. Nah, maka di dalam sebuah perusahaan pelayaran itu harus sudah ada di dalam ketentuan perusahaan itu siapa yang memiliki kewenangan menandatangani tiket perjalanan kapal. Jadi hampir sama ya, hampir sama dengan perusahaan-perusahaan, misalnya perusahaan kontraktor itu kan, itu Bapak di dalam AD anggaran dasarnya itu misalnya direktur memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian dengan pihak lain, menandatangani kontrak, mengeluarkan surat perintah membayar, atau meminjam. Kalau kontrak termasuk juga pinjaman kredit, itu juga termasuk perjanjian, termasuk kontrak juga. Nah kan itu ada ditunjuk. Sama juga di dalam perusahaan kapal itu. Jadi ada yang ditunjuk di dalam aturan itu sesuai dengan aturan perusahaan siapa. Contohnya misalnya ada agen A, agen pelayaran A, maka direkturnya itu yang memiliki kewenangan untuk menandatangani tiket kapal. Walaupun kalau zaman sekarang karena sudah modern ya, tanda tangannya bisa jadi tidak kelihatan karena ada di barcode gitu kan. Tanda tangannya udah elektronik atau pakai kode-kode bisa jadi. Namun seperti itu kalau di dalam KUHP baru ini juga masuk, tetap dikategorikan atau dicatat sebagai tanda tangan, walaupun itu bersifatnya tanda tangan elektronik ya. Sekarang kan tanda tangan sudah elektronik kan, apalagi lembaga-lembaga itu tanda tangannya elektronik. Kalau ini muncul baru di barcode dan gitu muncul, sehingga hal itu juga untuk menghindari atau mencegah sebuah pemalsuan. Sangat sulit kalau pemalsu tanda tangan di barcode, karena untuk tanda tangan elektronik itu ada lembaga khusus yang memverifikasi tanda tangan seseorang masuk dalam tanda tangan elektronik. Tidak bisa buat sendiri. Oh ya saya ini mau buat otak-atik buat tanda tangan elektronik, enggak bisa. Itu harus ada lembaganya tentang tanda tangan elektronik. Nah, di dalam tiket perjalanan kapal pun juga demikian, karena zamannya juga zaman modern. Pesawat kan nggak ada, kalau muncul hanya kotak rintik barcode itu aja kan. Tapi itu kalau dipakai alat tertentu bisa dibuka dan itu muncul siapa yang membubuhkan tanda tangan di situ. Nah, pasal 574 dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 4, 200 juta rupiah. Setiap orang yang (2) huruf A menandatangani tiket perjalanan kapal yang dikeluarkan dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi begini, prosesnya kapal itu kan harus ada pencukupan asuransi dan sebagainya setiap orang. Lah ini ada perusahaan ini belum connect dengan salah satu, belum menutup atau belum menyelesaikan, belum closing dengan salah satu item, misalnya tentang asuransi, belum membayar asuransi penumpang kapal. Untuk mengantisipasi kalau terjadi apa-apa, lah ini sudahlah tanda tangannya aja sebenarnya selamat kapal kita selama ini juga tidak ada persoalan tanda tangan. Padahal untuk menerbitkan ini masih ada kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan oleh perusahaan A ini tadi, perusahaan kapal. Nah, kalau terjadi seperti ini,
kan dia melanggar peraturan perundang-undangan. Jadi peraturannya apa? Bisa jadi melanggar undang-undang, bisa jadi melanggar peraturan menteri juga bisa jadi, melanggar peraturan pemerintah juga bisa jadi. Apapun itu kan. Termasuk peraturan sah bandar ini termasuk peraturan perundang-undangan. Kepala pelabuhan kan namanya sah bandar. Nah, itu kena denda 200 juta rupiah yang huruf A. Huruf B, berdasarkan kewenangan yang menandatangani tiket perjalanan penumpang kapal sebagaimana dimaksud huruf A, jika tiket tersebut kemudian dikeluarkan, itu tadi, udahlah yang penting keluar aja tiketnya, itu pakai saya kirim, tanda tangan elektronik, kirim semua, walaupun masih ada item yang belum dipenuhi, ini hampir sama untuk huruf A, huruf B. Kalau yang huruf A itu belum tentu dia memiliki kewenangan, tapi kalau huruf B dia yang memiliki kewenangan. Saya ulangi biar jelas ya. Huruf A, menandatangani tiket perjalanan penumpang yang dikeluarkan dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara otomatis, selain tadi itu kekurangan-kekurangan item yang harus dipenuhi terkait tiketing penumpang perjalanan penumpang kapal ini, yang tanda tangan adalah bukan orang yang sesuai dengan yang berhak, itu masuk yang huruf A. Namun kalau yang huruf B, berdasarkan kewenangannya, dia sebetulnya sudah berwenang. Katakanlah direkturnya ini, direktur perusahaan pelayaran ini yang memiliki kewenangan. Kemudian ternyata belum membayar asuransi, udah tanda tangani saja kan, berapa ribu, satu kapal kalau yang gede bisa 5.000 orang gitu kan. Truet langsung kirim keluar tiketnya, pesen di agen-agen atau mungkin di toko-toko yang sudah bekerja sama, tetap keluar kan. Tinggal zaman sekarang kan modern kan, ketik sudah terintegrasi, keluar thread gitu kan. Tidak harus ke pelabuhan sekarang beli tiket kayak zaman dulu. Sekarang di mana-mana agen itu banyak. Nah, ini yang dimaksud dengan huruf B. Sebetulnya dia berwenang, orang yang berwenang, katakanlah direkturnya perusahaan kapal itu, perusahaan A itu, namun ada item-item yang keliru sehingga tetap tiket itu bisa keluar. Namanya udah ditandatangani walaupun masih banyak yang belum diselesaikan, itemnya misalnya belum ada pembayaran terkait asuransi kan gitu kan, katakanlah biar mudah. Untuk contoh ini yang masuk. Ayat 2, tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku juga terhadap setiap orang yang memberikan tiket perjalanan penumpang kapal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini by name ini. Kalau namanya penumpang itu manifest, ya, daftar penumpang kapal. Nah, misalnya namanya si Budi itu kan, Budi yang beli, udah namanya di giliran yang berangkat itu malah bukan Budi tapi Dedi kan gitu kan. Beda orang, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Kenapa? Tiket kapal itu memberikan apa ya namanya, nanti kalau terjadi sesuatu ugal itu, asuransi contohnya kecelakaan, menjadi bingung kan? Jadi bingung siapa yang dalam perjalanan itu. Sehingga kalau sampai terjadi seperti itu kan bisa merugikan. Yang kedua, bisa jadi loh nanti kalau yang beli itu si Dedi, yang beli si Budi, yang berangkat itu tiketnya dikasihkan ke si Dedi, akhirnya tenggelam, akhirnya kan yang dinyatakan meninggal si Budi, padahal Budi masih hidup. Nah, ini akan kacau lagi nih data kependudukan A, karena akan mengacaukan kalau terjadi orang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun dia itu memberikan tiketnya perjalanan kepada orang yang berbeda, itu juga kena ancaman hukumannya, yaitu denda 200 juta rupiah. Intinya harus tertib kita itu berjalan. Kalau macam di pesawat sudah tertib, karena kalau di pesawat itu ada pemeriksaan ID card plus nama tiket jelas. Atau kalau yang mau ke luar negeri jelas ID card, paspor, visa, tiket pesawat jelas. Tapi kalau di tiket kereta kayaknya belum ya. Kita pesennya pakai KTP kita, dapat tiket, tapi kayaknya nggak diperiksa juga itu ID card-nya. Kayaknya kalau di atas itu, saya jarang naik kereta itu,
terakhir saya naik kereta itu ke Banyuwangi itu. Tapi saya belinya pakai KTP, bener. Tapi saat di atas itu hanya diperiksa ininya aja, tiketnya aja, KTP-nya sih enggak itu. Saya beli waktu saya mau ke Banyuwangi itu, ke tempat adik saya siapa? Fitri Karlina, wah penyanyi dangdut itu kan masih adik saya. Nah, terakhir dan udah lama sekali nggak naik kereta itu, tapi tidak dicek juga dengan KTP-nya. Jadi kalau tidak dicek dengan KTP-nya ya masih bisa yang beli misalnya saya, yang berangkat orang lain. Tapi kalau pesawat nggak bisa karena ada ID-nya, apalagi kalau keluar negeri. Nah ini mudah-mudahan juga ke depan karena ada aturan ini, perjalanan-perjalanan khususnya kapal ini ya, ini bisa tertib, harus by name. Jadi saat masuk kapal, saya kebetulan belum pernah masuk kapal yang besar ini. Tapi kalau kapal feri itu saya pernah, misalnya ke Sumatera pernah, terus kapal feri ke mana ke Bali pernah. Kalau ke Bali kan karena ikut bis ya kan, yang urusannya sama bis, nggak tahu juga tiketingnya ya. Udah lama itu. Tapi kayaknya tidak setertib pesawat. Mudah-mudahan seluruhnya bisa setertib pesawat sehingga kalau terjadi sesuatu, bukan mendoakan, namun saya pikir pengantisipasiannya itu cukup bagus sehingga tidak jadi masalah kalau terjadi sesuatu sesuai dengan nama Dan ini kalau ada yang memanipulasi bahasa saya, baik memalsu-malsu atau memberikan tiket ini, kena di pasal 574. Saya pikir juga kepada rekan-rekan seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia menertibkan diri khususnya pada tiket-tiket pelayaran adalah hal yang sangat penting. Dan ancamannya cukup tinggi loh, ini 200 juta rupiah dapat mobil. Itu yang bisa saya sampaikan pada video ke-364 membahas pasal 574. Mudah-mudahan ini kita sudah pasal 574 ya, kita kurang sedikit, kurang 50 pasal lagi. Mudah-mudahan 1 bulan ke depan video ini di-upload, kita bisa menyelesaikan KUHP, kemudian kita akan belajar undang-undang atau hukum-hukum yang lain. Apabila ada salah yang saya katakan, salah yang saya ucapkan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan tontonlah video SHMK seluruhnya karena pasti akan bisa memahami KUHP baru. Salam SHMK, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.